Saudara, penyidik Barreskrim Mabes Polri menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Rizik. Namanya Rizik. Waduh, ternyata ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kita akan bedah dan analisa bersama, tapi di sini kita memang tidak mau menyudutkan siapapun, tapi kita juga tidak boleh buta akan fakta dan rekam jejak yang tertinggal. Karena rekan-rekan, pada perkara kali ini, Pak Presiden bisa dibilang masuk dalam mode brutal soal kerusuhan ataupun kekeosan di dalam negeri. Bukan Pak Presiden anti kritik, bukan Pak Presiden anti masukan, tapi justru sebaliknya Pak Presiden menghormati dan menjunjung tinggi kritikan ataupun perbedaan pendapat, tapi Pak Presiden tidak bisa mentoleransi kegaduhan dan kerusuhan yang berkedok demokrasi ataupun kritik, karena tentu saja itu semua memang memiliki dinding pembatas yang sangat-sangat krusial. Maka dari itu jangan heran ketika Anda melihat Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka benar-benar melibas habis oknum-oknum pembuat gaduh ataupun oknum-oknum perusuh. Dan ayo kita lanjut analisa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Mendapat atensi khusus dari Presiden Prabowo karena disebutkan di dalam pidatonya Yaman gitu. Silakan kabur ke Yaman gitu. Kenapa Yaman gitu? Banyak yang datang ke Indonesia dari China, banyak dari India, banyak dari Yaman juga banyak gitu. Tetapi kenapa Yaman gitu? Cina datang ke Indonesia membawa investasi, industri-industri mereka di Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia itu bisa menyerap dan menampung tenaga kerja Indonesia dan bisa menjadi wasilah rezeki dan makan bagi rakyat Indonesia. Kemudian India, mereka datang ke Indonesia berdagang gitu, tidak punya ambisi politik, ambisi kekuasaan, mereka berdagang sehingga tidak ngerecoki gitu pemerintah Indonesia. Kemudian Yaman, kenapa Yaman? Yaman itu ada segmen-segmennya, ada segmen politik gitu, Anies Baswedan dan teman-temannya itu yang memframing, kemudian membuat narasi Indonesia gelap, Indonesia tidak baik-baik saja gitu, Indonesia menuju ke arah kehancuran gitu. Ini kan jahat kan. Jadi ini membuat rakyat Indonesia ketakutan, padahal Indonesia baik-baik saja gitu. Yang namanya proses menjadi lebih baik itu butuh proses gitu. Mereka membangun narasi-narasi ketakutan untuk rakyat gitu. Kemudian di segmen lain ada segmen sosio-religius gitu, para habib gitu yang konon katanya ini mereka membelokkan sejarah bangsa, membelokkan sejarah NU, kemudian mereka membuat kuburan-kuburan palsu dengan narasi mereka adalah cucu Nabi, mereka membangun dogma, doktrin kepada umat Islam di Indonesia gitu. Jadi
Yaman ini agak unik dibanding pendatang-pendatang yang lain, dibanding pendatang Cina, dibanding pendatang India. Makanya Presiden Prabowo memberikan atensi khusus, kemudian di dalam pidatonya Prabowo mengatakan kabur saja ke Yaman. Sepakat, Pak. Saudara-saudara, di mana-mana saya mengajak seluruh bangsa, seluruh rakyat, terutama unsur pimpinannya, dan sekarang di hadapan Majelis Ulama Indonesia, di hadapan saudara-saudara semua, sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini, kita harus menjaga kekayaan bangsa kita, kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Nah, kalau kaum seperti migran itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Kalau ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh rapi, silih asa, silih asi, silih asus, dan silih pikanya, hentikan berbagai politisasi agama, baik internal agama maupun eksternal agama. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain, dan dibiarkan oleh negara. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat
harus bertindak tegas pada siapapun, setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mikirnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah menang oleh mereka. Ini pengalaman, kan pengalaman itulah yang membawa saya hari ini pedih perihnya hidup saya ngalami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Ibu muslimat ya, jarah ke makam Habib, nanaonan kurang mah. Kan masih banyak tuh makam para kiai, para ulama kita. Kenapa harus makam ke Habib? Memangnya jasa mereka buat Indonesia apa coba? Apa? Ngajarkan sholawatan, konser. Pernah ngajarin sekarang bab wudu, bab niat, baca kitab, ngalogat? Nggak pernah. Cuman keuntungan mereka itu aja satu, cuman lebih ganteng aja. Mohon maaf, sampai saat ini saya harus katakan, saya belum melihat ada kelompok Balawi saudara kita yang menjadi alim ulama. Sok, siapa? Habib mana? Tapi lihat produk-produk Kiai Nusantara, betapa banyak, dan kita melupakan jasa mereka. Kenapa? Kenapa harus sekarang sering-sering jarah ke makam Habib, bukan jarahnya ke orang tua? Kan Nabi yang bilang al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apakah Nabi pernah bilang al jannatu tahta aqdamil Habib? Pernah bilang begitu? Kagak pernah. Nggak perlu takut ancaman syafaat, gak dapat macam-macam. Yang jelas itu seorang anak asal nurut, patuh, pasti dapat syafaat Kanjeng Nabi. Jangan mau dibodohin terus, gerak. Ya, belajar pinter, belajar cerdas. Dia ini bertahun-tahun impor kedelai, ambil margin situ, komisi, kickback, udah cuan jadi triliuner tanpa perlu menanam. Impor aja sebanyak-banyaknya, jual murah biar petani Indonesia bangkrut, gak balik modal dia tanam. Mereka duduk-duduk aja, terima komisi, selesai. Kejam guys, tapi kita harus berani ngelawan itu guys. Makanya jarang-jarang loh ada presiden ya yang punya program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, itu jarang. Karena udah pasti musuhnya banyak guys. Dan udah pasti asing itu benci. Karena sekarang petani mereka siap-siap jadi pengangguran. Tapi kan pilihannya simple guys. Lu lebih seneng duit lu itu dipakai untuk memperkaya petani Amerika Serikat atau petani Indonesia sendiri sih? Jujur aja. Pasti kita lebih pilih pakai produk kita sendiri dong. Makanya gue seneng banget ya ketika gue denger Dirjen Tanaman Pangan nih di Kementan. Dia bilang apa? Indonesia mau mengembangkan 73.000 hektar lahan kedelai. Seneng banget gue. Tapi gue udah bisa bayangin siapa yang bakal berontak. Oh, LSM pencinta pohon, hobinya penyayang lingkungan. Padahal di belakang layar agen-agen peliharaan George Soros aja nih. Deforestasi lah. Ya lu pakai masuk akal sehat lu aja lah. Lu mau bercocok tanam emang tidak membuka lahan. Buka lahan memang nggak nebang pohon. Coba ya pakai logika lah. Kalau lu nggak mau ya udah, lu nggak usah makan nasi karena itu buka lahan juga. Lu nggak usah makan gorengan karena pohon sawit buka lahan juga. Lu nggak usah makan tahu tempe karena itu buka lahan juga. Sebetulnya apa agenda mereka? Mereka pengen kita jadi budak impor guys. Selesai. Lu nggak usah nanam sawit, impor aja minyak dari soybean oil dari Amerika. Lu nggak usah nanam sawit, impor aja minyak goreng dari canola oil, dari sunflower oil dari Ukraina. Bodoh banget orang Indonesia melakukan deforestasi, nanti rusak. Nanti orang-orang di Australia nggak bisa hirup oksigen yang segar dari hutan tropis. Nanti orang di Jerman nggak bisa bernafas oksigen yang bagus karena Indonesia deforestasi. Terus kalau gitu gimana? Indonesia nggak boleh nanam sawit, Indonesia nggak boleh nanam kacang kedelai, Indonesia nggak boleh nanam jagung, impor aja lu. Kan goblok lu. Herannya makin banyak orang Indonesia yang percaya sama agenda LSM itu. Lu harus hati-hati guys. Makin semangat pemerintah swasembada pangan, makin keluar tuh musuh-musuhnya bermunculan. Udah pasti apa yang dia ajarkan, kebohongan supaya Indonesia jadi budak impor. Karena ini bisnis triliunan, bisnisnya triliunan. Tolong sampaikan ini Pak Ferry Amsari nanti supaya dia lebih pintar. Pak Dekan, kalau mahasiswa hukum termasuk dosennya Pak Ferry mau ke sana, aku biayai. 50 orang itu dibanding ke cetak sawah. Aku yang biayai. Dan itu amal jariah kalau memberi pemahaman orang yang tidak paham. Sumatera Selatan ada 100.000 hektar, kita pakai drone. Nah dia mengatakan tidak ada
Tadi ada pengurangan lahan, Pak Prof. Ferdi, Pak Dekan, ada pengurangan lahan. Dia tidak hitung penambahan lahan. Aku tambah 800.000 hektar. Dia bilang di mana tempatnya? Susah ditunjukkan karena di Jakarta tinggal. Di Jakarta tidak ada sawah. Baru bertanya, ini kita susah. Tolong sampaikan ini Pak, yang ditanya. Jadi muridnya kalau Pak Ferry Amsari nanti sampaikan muridnya supaya dia lebih pintar. Hah? Sumatera Selatan, berarti Bapak tahu ya? Iya, kalau bisa diantar Pak, nanti transportasinya aku yang tanggung. Udah, pribadiku yang tanggung, masih bisa lah kalau 500 orang mau datang ke sana. Nih, ini Pak, yang ditanyakan itu Pak, mana lahannya? Ini. Lihatlah ini nih, aku di Pulau, dia bilang, ternyata teknologi canggih kamu pakai. Kami ke Amerika, kami ke China, kami ke Vietnam, mengecek langsung teknologi terbaik dunia. Aku ambil, buat di Indonesia. Ini di Amerika ini. Arkansas. Nih, ini mensuplai Amerika, beras 50% Amerika. Daerah ini. Jadi kita ini tidak kalah. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat. Seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka. Yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi
tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat berita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat berita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.